Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang penanganan kesalahan dan help dokumentasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Penanganan kesalahan. Tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati kesalahan. Semakin besar aplikasi, semakin besar pula kemungkinan kesalahan yang timbul. Jadi, suatu aplikasi dibangun dengan skala yang besar, tentu akan memiliki kemungkinan kesalahan yang timbul lebih besar dibandingkan dengan aplikasi yang skalanya kecil. Kesalahan berarti sebanding ya dengan seberapa besarnya aplikasi, itu akan semakin besar pula dengan kemungkinan kesalahan yang mungkin timbul. Nah, dilanjut untuk tipe dari kesalahan user. Yang pertama ada perceptual error, cognitive error, dan motorik error. Apa sih ketiga dari kesalahan user ini? Yang pertama ada perceptual error. Misalnya dari kegagalan dalam menangkap informasi, gagal menangkap perhatian dari pengguna. Lanjut untuk cognitive error. Misal seperti ketiadaan bantuan, inkonsistensi, ketiadaan status informasi, dan kemampuan yang kurang. Lalu yang ketiga ada motorik error. Motorik error misalnya seperti lemah koordinasi antara tangan dan mata, tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan yang tinggi pada koordinasi tangan dan mata, memerlukan jenis keahlian lainnya. Jadi untuk motorik ini berkaitan dengan anggota gerak badan tubuh ya. Dilanjut untuk petunjuk dan pencegahan memperbaiki kesalahan. Yang pertama ada validasi masukan. Nah, validasi sendiri misal sebagai contoh kita akan melakukan isian form. Nah, isian form tersebut kita diharuskan mengisi angka. Nah, jika user akan mengisi selain angka, maka akan muncul error. Nah, itu yang disebut validasi. Jadi memastikan bahwa inputan yang dilakukan oleh user itu sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem. Lalu ada proteksi pengguna, ini lebih ke keamanan ya. Lalu ada penampilan pesan salah yang tepat. Ini seperti flash message ataupun pesan singkat jika kita melakukan kesalahan terhadap penggunaan aplikasi. Lalu yang terakhir ada mengembalikan kursus ke area kesalahan. Nah, maksudnya yaitu kursor akan secara otomatis diarahkan ke area yang salah atau seperti autofocus seperti itu ya. Dilanjut untuk help dokumentasi. Help dokumentasi sendiri dirancang untuk membantu user, khususnya user baru untuk memahami sistem. Nah, akan tetapi sistem yang baik adalah mampu menangani di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan dan program bantuan sama sekali. Jadi sistem yang baik itu dirancang yang user friendly ya, ataupun mudah digunakan oleh user. Jadi lanjut untuk jenis-jenis help dan dokumentasi. Yang pertama ada paper based ataupun tercetak ya. Kedua ada computer based. Ketiga ada online documentation. Dan yang terakhir keempat ada intelligent help system. Yang pertama dari paper based ataupun secara tercetak. Dia memiliki keunggulan dapat digunakan di luar masa pengerjaan tugas, dapat menuliskan catatan tertentu. Jadi di catatan yang secara tercetak tersebut kita bisa menuliskan sesuatu untuk membantu kita dalam penggunaannya. Namun dari paper based tersebut adapun kekurangannya yaitu agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak ya, lalu agak sedikit kurang praktis. Dilanjut untuk computer based. Nah, computer based sendiri dia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada common assistant.
kedua ada common prompt, ketiga ada context sensitive help. Common assistant ini biasa ditemui pada sistem operasi DOS dan Unix ya. Nah, untuk penggunaannya biasanya user dapat menggunakan bantuan ini dengan mengetikkan parameter tertentu. Lalu yang kedua ada common prompt. Jenis bantuan ini biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya dalam kesalahan penulisan sintaks. Lalu jenis yang ketiga ada context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu base system yang menyediakan bantuan pada menu option. Lalu ada online documentation. Nah, ini mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan. Lalu ada jenis yang terakhir ada intelligent help system. Dia dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Yang terakhir sifat help dokumentasi. Yang pertama ada availability. Availability ini berarti mengenai ketersediaan ya. Ini dimaksud user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. Lalu yang kedua ada akurasi dan completeness. Bantuan ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Lalu yang ketiga ada konsistensi. Konsisten ini maksudnya adalah konsisten pada sistem yang ada antara jenis online dan jenis tercetak. Lalu ada robustness. Robustness biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Lalu ada flexibility atau fleksibilitas. Ini membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. Lalu yang terakhir ada unobtrusiveness. Ini maksudnya adalah sistem seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.